Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Salsabila Fahria dengan NIM 2207111380. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat untuk memenuhi UTS Teknik Tegangan Tinggi. Adapun topik pembahasannya di sini selanjutnya, sistem isolasi. Sistem isolasi adalah gabungan material isolasi yang berfungsi memisahkan bagian bertegangan dengan tidak bertegangan pada peralatan listrik. Fungsinya untuk mencegah terjadinya arus bocor serta menahan tegangan listrik, panas, dan beban mekanis. Material isolasi ini harus kuat secara listrik, tahan panas dan tidak mudah terbakar, dan tahan terhadap lingkungan agar peralatan listrik aman dan efisien. Nah, jenis-jenis isolasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu padat, yang mana contohnya seperti kertas, plastik. Yang kedua itu cair, seperti minyak trafo, silikon cair. Dan yang ketiga itu gas, udara, dan SF6. Selanjutnya, kekuatan dielektrik. Kekuatan dielektrik merupakan kemampuan material isolasi untuk menahan medan listrik tanpa mengalami kerusakan. Jadi, jika medan listrik melebihi batasnya, akan terjadi ionisasi yang menyebabkan tembusnya tegangan listrik. Eh, Kekuatan dielektrik ini terbagi menjadi dua teori. Yang pertama teori Thomson, yang mana elektron bebas yang bergerak akibat medan listrik akan membentuk molekul netral sehingga menimbulkan ionisasi berantai dan membentuk gugus muatan positif serta negatif. Sedangkan menurut teori Stemmer menjelaskan pembentukan jalur konduktif cepat akibat akumulasi muatan yang menghubungkan anoda dan katoda sehingga terjadi tembus listrik. Selanjutnya, kekuatan dielektrik. Proses tembus listrik pada udara dimulai dengan ionisasi awal atau Thomson saat elektron bebas menumpuk molekul netral dan menghasilkan ion serta elektron baru. Proses ini berkembang menjadi streamer, yaitu jalur konduktif cepat akibat penggabungan muatan. Jika berlanjut, terbentuk jalur konduktif permanen antara elektroda sehingga terjadi tembus listrik seperti gambar di sampingnya. Selanjutnya konduktansi. Konduktansi adalah ukuran kemampuan suatu material untuk mengantarkan arus listrik ketika diberi tegangan. Besarnya konduktansi ini berbanding terbalik dengan resistansi atau hambatan. Semakin besar konduktansi, semakin mudah arus listrik mengalir melalui material tersebut. Secara matematis, konduktansi dinyatakan seperti berikut, yang mana G sama dengan 1 per R, yaitu G itu konduktansi dan R itu resistansi. Selanjutnya rugi-rugi dielektrik. Rugi-rugi dielektrik adalah energi listrik yang hilang menjadi panas di dalam bahan isolasi saat berada dalam medan listrik bolak-balik atau tegangan AC. Rugi dielektrik menunjukkan bahwa bahan tidak menjadi isolator sempurna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rugi dielektrik yaitu seperti jenis materialnya, kelembapan, suhu tinggi, frekuensi tegangan, dan medan listrik atau tegangan yang besar mengakibatkan rugi daya dielektrik. Selanjutnya, dampak dari rugi dielektrik itu menimbulkan panas, menurunkan efisiensi, dan mempercepat penuaan atau kerusakan pada peralatan seperti isolasi. Selanjutnya, peluahan parsial. Ya, peluahan parsial ini adalah pelepasan listrik pada sebagian sistem isolasi tanpa menjembatani seluruh jarak antara dua konduktor bertegangan berbeda. Jenis umum yang parsial ini terbagi menjadi tiga, yaitu internal. Internal ini terjadi di dalam rongga, di dalam isolasi padat. Kemudian permukaan itu terjadi di sepanjang permukaan material isolasi. Dan yang ketiga itu korona terjadi di sekitar konduktor bertegangan tinggi di udara. Nah, peluahan parsial ini biasanya disebabkan oleh terjadinya cacat pada peralatan isolasi, kemudian terkontaminasi permukaan, selanjutnya kerusakan mekanis, tegangan berlebih, serta penuaan atau degradasi isolasi. Eh, apa dari efek samping ini jika terus-menerus dibiarkan akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas isolasi, meningkatkan rugi dielektrik dan suhu, serta menyebabkan kegagalan pada peralatan listrik. Selanjutnya resistansi isolasi dan kekuatan kerak dielektrik. Resistansi adalah kemampuan suatu bahan dalam menahan arus saat diberi tegangan. Nilainya biasa diukur dalam satuan Megger menggunakan alat ukuran Megger dan diukur dalam satuan Ohm. Nilai resistansi ini menunjukkan kualitas isolasi yang baik karena mampu menghambat arus bocor semakin kecil. Kekuatan kerak elektrik adalah batasan tegangan tertinggi yang bisa ditahan bahan isolasi sebelum mengalami kerusakan. Umumnya dinyatakan dalam satuan kilovolt per milimeter atau kilovolt
sentimeter dan menunjukkan seberapa kuat bahan tersebut dalam menahan medan listrik tinggi tanpa terjadinya tegangan tembus. Nah, nilai resistansi maupun kekuatan dielektrik ini dipengaruhi oleh seperti jenis bahan, suhu kelembapan, tegangan kerja, serta usia pemakaian. Dengan menjaga keduanya tetap tinggi melalui perawatan, pengujian rutin, itu akan berdampak pada kualitas isolasi yang meningkat sehingga peralatan listrik lebih aman, efisiensi, dan berumur panjang. Selanjutnya pembangkitan tegangan AC. AC atau alternator ini berfungsi untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik secara bolak-balik atau AC melalui prinsip induksi elektromagnetik. Proses ini berlangsung ketika penggerak mula ini seperti turbin maupun mesin diesel ini memutar rotor yang mana rotor ini akan bergerak untuk memutar generator sehingga di dalam generator ini medan magnetnya memotong kumparan stator dan menimbulkan tegangan serta arus listrik AC seperti pada gambar berikut. Nah, generator AC ini biasanya menggunakan slip ring atau komutator. Selanjutnya konstruksi isolator uji itu di mana di sini terdapat beberapa bagian yaitu inti besi. Selanjutnya ada belitan primer atau belitan low voltage. Selanjutnya ada belitan sekunder atau belitan high voltage yang ketiga yang ini. Selanjutnya ada tangki dan landasan metal yang dibumikan. Yang kelima seperti ground. Selanjutnya ada busing high voltage. Yang ketujuh ada tangki atau sel isolasi dan yang terakhir adalah elektroda high voltage. Selanjutnya trafo uji susunan kaskade. Trafo uji susunan kaskade adalah trafo uji tegangan yang dibangun dengan menggabungkan beberapa trafo tegangan menengah secara seri. Tujuannya untuk menghasilkan tegangan uji yang sangat tinggi, misalnya kilovolt, untuk pengujian isolasi peralatan listrik seperti transformator, kabel, maupun switchgear. Beberapa trafo dihubungkan secara seri hingga tegangan total meningkat secara bertahap. Nah, yang pertama itu trafo pertama menghasilkan tegangan awal, trafo berikutnya menerima input dan dari trafo sebelumnya, serta menambahkan tegangannya. Nah, pada proses ini diulang hingga tegangan uji yang diinginkan tercapai. Selanjutnya trafo Tesla dan trafo resonansi. Trafo Tesla ini adalah trafo yang menghasilkan tegangan sangat tinggi dengan frekuensi yang tinggi. Nah, prinsip kerjanya itu kumparan primer dan kapasitor itu membentuk sirkuit LC, di mana kapasitor dan resistor. Terus saat frekuensi resonansi tercapai, energi pindah ke kumparan sekunder yang dengan banyak belitan menaikkan tegangan. Selanjutnya, eh, trafo resonansi itu berguna untuk menaikkan tegangan melalui resonansi kumparan dan kapasitor. Prinsip kerjanya itu jika sirkuit LC primer disetel ke frekuensi resonansi. Nah, saat resonansi tercapai tegangan di kumparan sekunder meningkat jauh lebih tinggi melebihi tegangan inputnya. Ya, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan ATP draw dan menggambar ulang rangkaian pilar. Jadi seperti gambar itu dibutuhkan komponennya kapasitor, dioda dan resistor serta sumber. Nah, kita klik kanan sini kita cari. Menggunakan kemudian dioda, kemudian kapasitor. Sini juga dan kapasitor, kemudian dioda. Setelah dioda baru resistor. Nah, baru pengukur tegangannya, kemudian pengukur tegangan lagi, kemudian ini
karena ya, ini juga dari kulit tanaman drone agak sedikit susah. Nah, drone, oke sudah sesuai, tapi ini tidak bisa dijalankan. Jadi kita harus eh, mengubah parameternya. Nah, di sini parameter AC nilainya 0. Nah, di sini dia menggunakan voltage. Nah, di sini kita harus mengubah ininya dulu. Kita pakai Google aja biar cepat. Nah, PRMS itu harus kita ubah eh, apa tegangan puncaknya di sini. Kemudian kita masukkan. Nah, kita gunakan frekuensi 50. Kita klik OK. Sini untuk pengukur tegangannya bisa satu fasa maupun tiga fasa. Sini kita menggunakan satu fasa. Sini kita mau mengubah eh, kapasitornya. Kapasitornya diminta dari diminta diminta dari nanofarad diminta ke mikrofarad. Nah, kita ubah nanofarad ke mikrofarad segini. Terus kita masukkan ininya. Selanjutnya KS-nya itu 0,15. Nah, di sini klik OK, kemudian diodenya klik OK, nah, tidak perlu kita atur. Kemudian ini juga terpasang dan eh, ininya kapasitornya itu 10 MHz yaitu 10 juta, jadi kita tambahkan nolnya. Ini 1000, 10 juta berarti kita tambahkan 4, jadi 7. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini sudah bisa dijalankan. Kita tekan ATP, kemudian kita run. Kita kasih namanya Build, simpan. Nah, itu dia keran. Kemudian untuk melihat tegangannya, kita tekan plot XY. Nah, di sini kelihatan. Nah, kita mau lihat nih yang mana-mana aja 0,01, 0,06. Nah, itu caranya kita tekan ini option. Nah, kita munculkan ini. Nah, di sini kelihatan. Baik, kita matikan lagi. Kita tekan posisi tadi. Nah, di sini, nah tegangannya nih terlalu dekat, jadi kita perlu mengatur eh, waktu tegangannya. Jadi kita tekan ATP, kemudian setting. Nah, ini kita ubah 0,1. Selanjutnya kita runkan ulang. Nah, kita tekan proteksi. Nah, di sini muncullah hasil tegangannya berbentuk gelombang gini. Nah, untuk melihat ini ya, bisa kita geser ke kanan ke kiri. Ini uh, tegangan inputnya. Nah, ini tegangan outputnya. Nah, seperti ini. Bisa kita atur lihatnya. Dan sekian dari saya untuk tegangan silatnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan memulai kembali menggunakan rangkaian fasa half wave. Nah, ini silakan ini. Nah, di sini fasa half wave ini. Nah, di sini dia menggunakan satu dioda dan satu kapasitor.
seperti tadi, klik kanan, search, klik lagi tindakan, terus dioda, kapasitor, resistor, sama dioda, kapasitor, resistor. Kita kumpulkan dulu aja resistor, ini ada dioda, kemudian ada dioda. Nah, kita rangkai sesuai yang disuruh. Dioda, kuning, selanjutnya dari dioda ke kapasitor. Nah, di sini selanjutnya resistor, ini resistor. Kemudian proudnya, tegangannya. Nah, sudah seperti gambar, ya kan? Nah, selanjutnya dia kembali tegangannya. Sini 0, di sini tadi tegangannya itu di sini tadi tegangannya itu 141 salin, kemudian salah, kemudian kita masukkan frekuensinya 50, oke. Selanjutnya ininya satu fasa, kemudian diodanya terbitkan saja. Selanjutnya kapasitornya, kapasitor tadi kita ubah dulu. Kapasitor tadi dari 25 nanofarad kita ubah ke mikrofarad. Masih sama seperti ini. Kita salin, kita masukkan. Nah, KS-nya tadi masih sama 0,15. Masukkan di klik OK. Kemudian ininya satu fase juga, dan resistornya kita tampilkan 4 angka, 440. 1, 2, 3, 4. Jadi 10. Kemudian kita rankan. Nah, sebelum kita run, kita simpan dulu namanya menjadi half wave seperti yang disuruh, half wave rectifier. Half wave rectifier. Nah, setelah disimpan, kemudian kita tekan port FC. Sini muncul tegangan input maupun tegangan outputnya. Nah, untuk melihat gimana sih 0001, 0005, kita tekan view, kemudian option lagi, dan kita munculkan names-nya. Nah, di sini kelihatan. Oh ya, ini belum kita ground-kan, mohon maaf sebelumnya. Kita ground-kan dulu terlebih dahulu. Ground. Nah, jika sudah, kita runkan seperti biasa. Lalu kita munculkan nodes name-nya. Nah, di sini kelihatan kan? Nah, bisa kita tutup kembali. Selanjutnya kita plot exit. Nah, di sini kita plot. Nah, ini kan tegangannya masih di kisaran 1,0. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mengubah timernya atau waktunya. Oke,
digantikan ya. Nah, kalau kita gantikan apa yang terjadi? Sip. Oh, tegangannya sama seperti sebelumnya. Nah, sama ini kita geser-geserkan juga. Kemudian tekan N0,005. Di sini terjadi ada garis di atasnya ini yang kurang rapi. Kalau di sebelumnya kan di sebelah sini ya. Nah, kalau ini di atasnya. Sama nih bisa digeser-geserkan untuk melihatnya. Sudah selesai, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan memulai ke Grey Nature. Nah, ke Grey Nature. Nanti seperti biasa. Kita source-nya. Kontak tindakan. Kemudian ada kompositornya 2. Grey Nature itu kompositornya 2. Dan diodanya 2. Resistornya. Kemudian ada dioda. Dan ada dioda lagi. Nah, gambarnya kita lihat, kita perhatiin. Nah, pindahkan ke sini. Dioda, kemudian kapasitor lagi. Jangan lupa pengukur tegangannya. Jangan lupa di groundkan. Nah, seperti biasa kita akan mengatur tegangannya. Di sini tadi kita memakai satu. Selanjutnya potensinya 50. Oke. Di sini satu fase, oke. Kemudian kapasitornya itu di 0,025. Dia 0, ini dia 0,15. 0,15. Oke, selanjutnya kita ubah diodanya, nggak perlu kita ubah. Kita langsung okekan saja. Oke, kapasitornya juga tadi 0,025 dan 0,015. Oke, resistornya tadi 10 juta, jadi kita tambahkan 4, 1, 2, 3, 4.
Sudah selesai, kemudian terakhir. Nah, di sini baru bisa dijalankan, kemudian kita tekan ATP, run dulu, kemudian kita save sesuai namanya tadi, Greenature, Greenature, Greenature. Nah, itu udah di run, kemudian kita tekan plot exe, di mana ini tegangan inputnya. Nah, kita mungkin mau lihat kan di mana-mana aja. Bisa kita tekan option, no snap. Nah, di sini kelihatan eh, parameternya. Kemudian kita matikan. Selanjutnya, kembali ke plot exe. Nah, di sini kita tekan dulu, kita akan melihat hasilnya. Ini keluarannya. Nah, di sini keluarannya seperti yang sebelumnya tadi, yang pilar. Kemudian kita ubah dulu waktu timernya atau waktunya menjadi 0,1. Setelah itu kita run kembali. Baik, sudah. Kita akan buka plot exe lagi. Nah, di sini apa tegangan sumbernya, tegangan AC bolak-balik. Seperti biasa bisa kita atur judge ininya. Kemudian 0,95. Tes keluar 0,95. Nah, di sini dia agak sedikit kurang sempurna tegangannya. Selanjutnya yang ini. Nah, ini juga kurang sempurna. Coba kita gabungkan gitu. Nah, ini hasil keluarannya. Yang mana tadi itu yang merah dan hijau itu yang green nature, yang pilar. Nah, ini yang green nature-nya. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita akan merangkai yang kaskade. Kita akan membuka kembali ATP Draw-nya. Kita akan tekan ini, kemudian kita bukakan dan kita cari, cari tegangan sumbernya. Nah, tegangan sumber, kemudian dari tegangan sumber ke kapasitor, kapasitor, ke kapasitor, eh, ke dioda, ke dioda, ke dioda, di bawahnya ada dioda lagi, dioda, kemudian ke kapasitor kembali. Yang ini agak lebih susah ya, agak lebih sulit. Ke kapasitor kembali. Mana di sini akan ada ground.
Baik, sudah seperti gambar. Kemudian di atasnya ada kapasitor. Di sini dulu, taruh dulu. Kemudian ada kapasitor di bagian atas. Ini. Kemudian kita tambahkan ke sini. Kemudian kita belok. Kemudian kita belokkan ke sini. Kita belokkan ke sini. Oke. Selanjutnya ada dioda ke atas. Kemudian ke sini. Baik, sudah. Kemudian di situ ada dioda. Ini ada dioda. Baik, sudah. Kemudian dia ada dioda lagi. Dia cukup. Dia dioda lagi. Kapasitor. Ya. Kemudian kita ada resistor. Ada resistor. Coba turun. Terus sini. Baik. Sini. Sudah. Jika sudah, kita kasih on. Komponennya belum pakai. Dan di sini sudah.
Baik, sudah. Sudah seperti yang digambar. Nah, selanjutnya kita akan mengubah tegangannya. Di sini tegangan filmnya itu di per satu, masukkan frekuensinya 50. Selanjutnya kapasitornya itu di 0,25 dan di sini di 0,15. Oke, kemudian diodanya kita aktifkan, kapasitor yang kita ubah 0,25. Yang lagi, diodanya kita aktifkan, diodanya udah, aktifkan lagi. Tambahkan roda 4 juga 4. Baik, sudah semua ini tingkat apa dan ukuran besar. Nah, sudah kita jalankan. Kita simpan namanya sesuai ini ya, to stack ASKD, ASKD, ASKD. Kemudian ini proteksi. Kenapa dua pengukuran? Ini untuk melihat non-nya, tegangannya. Kemudian koreksi kembali, kita lihat tegangannya. Nah, ini tegangannya kita atur kembali untuk timernya atau waktunya 0,01. Nah, selanjutnya kita run kembali dan kita koreksi kembali. Nah, di sini keluarannya sumber AC bolak-balik dan di sini kita bisa lihat di sini keluaran seadanya. Dia berbentuk yang tidak sempurna. Bagi fungsi keduanya. Nah, inilah bentuknya di mana hasil keluarannya itu tidak sempurna, tapi bertingkat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke single pass full wave rectifier. Aplikasinya saya besarkan, kemudian kita lihat contoh dulu. Kemudian di sini pindahkan. Kemudian ada 3, ada 2 lagi. Di sini, di sini. Nah, jadi sudah. Selanjutnya kita lanjut di bongkol source and down.
Di sini melalui tiga tiga atau seperti ini ya. Sudah. Selanjutnya di atas juga seperti itu. Hmm, nah, jika sudah, di sini ada kapasitor. Ada resistor, salah mohon maaf. Resistor 2. Tempelkan saja, kemudian ada dioda, di bawahnya juga dioda. Kemudian kita masukkan dioda juga. Jika sudah, kita lanjut. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut ke sini. Kemudian ada kapasitor.
Jika sudah, tambahkan resistor. Tambahkan resistor. Sudah, kita tambahkan ground di sini. Kemudian eh, komporannya di atas, top type-nya di sini. Baik, jika sudah, kita periksa kembali apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, jika tidak, kita akan mengatur kembali tegangnya. Jadi, di sini kita menggunakan tegangan 10.000. Sini juga 3.000.